Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Arianto Ramadan dengan NIM 152011013 Perkenalkan, nama saya Zaira Elsa Prasetyo dengan NIM 15201100130117. Perkenalkan, nama saya Nadila Puspitasari dengan NIM 152011013024. Saya Gading Fauzia Putri Kuncahyono dengan NIM 15201101130116. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Samolana dengan NIM 15201101305. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Mulyani Tias dengan NIM 152011013007. Ekspor dan impor di Indonesia terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2016, nilai ekspor Indonesia mengalami peningkatan sebesar 153,90 miliar US dollar atau setara dengan 17,16%. Peningkatan tersebut terjadi pula pada impor yaitu 15,15 miliar US dollar atau setara dengan 6,42% pada akhir tahun 2017. Berdasarkan data tersebut dapat kami simpulkan bahwa ekspor dan impor tidak dapat dipandang sebelah mata karena dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Namun untuk memasuki pasar luar negeri tidaklah semudah memasuki pasar domestik karena proses ekspor dan impor cenderung memerlukan suatu proses yang panjang dan bertahap. Perdagangan internasional juga jauh lebih rumit dan kompleks. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti halnya keberadaan pembeli dan penjual yang terpisah oleh batas-batas negara, barang yang harus dikirim dan diangkut dari satu negara ke negara lain melalui berbagai macam regulasi pabean, perbedaan bahasa, mata uang, taksiran, timbangan, serta hukum perdagangan, juga hingga kompleksnya dokumen perdagangan internasional. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan lebih jauh terkait proses kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh PT Glorious Interbuana. PT Glorious Interbuana didirikan pada tahun 1983 di Jakarta Utara. Perusahaan ini bergerak di bidang logistik, yaitu persewaan truk, peti kemas, serta pergudangan. PT Glorious Interbuana sendiri juga melayani investasi kecil bagi para perusahaan yang bekerjasama untuk mencari profit yang menguntungkan. Kegiatan utama dari PT Glorious Interbuana sendiri adalah melakukan kegiatan ekspor-impor dengan berbagai perusahaan dengan harga yang relatif murah. Tujuan utama dari perusahaan ini adalah menciptakan nilai pemegang saham sambil mengambil risiko terbatas, mencari perusahaan yang tertekan dan aset yang kurang dimanfaatkan yang dapat melengkapi atau meningkatkan unit bisnis dari perusahaan PT Glorious Interbuana. Tujuan lainnya adalah untuk mencapai sinergi antar segmen bisnis yang terjadi antara kedua perusahaan. Lalu berikutnya adalah prosedur impor yang ada pada PPJK PT Glorious Interbuana. Yang pertama, mendapatkan dokumen dari importir yang berupa bill of lading, invoice, packing list, certificate of origin, dan notice of arrival. Lalu yang kedua, membuat draft pemberitahuan impor barang atau PIB. Lalu yang ketiga, draft PIB dikirim ke importir untuk dicek ketepatannya sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah dikirim importir sebelumnya. Lalu yang keempat, menunggu kapal sandar atau tiba di pelabuhan. Lalu yang kelima, mendapat data manifest PC 1.1. Lalu yang keenam, mengirim atau mentransfer pemberitahuan impor barang atau PIB ke Bea Cukai. Lalu mendapat respon e-billing dan e-billing dikirim ke importir. Lalu pihak importir akan membayar pajak dalam rangka impor atau PDRI. Lalu yang ke-10, sistem CISA Bea Cukai akan menerbitkan penjaluran impor yang biasanya berwarna merah, kuning, atau hijau.
Selanjutnya, pihak importir atau PPJK akan melakukan pengurusan atas penjaluran bea cukai sampai selesai. Lalu bea cukai akan menerbitkan surat perintah pengeluaran barang atau SPPB. Yang ke-13, PT Glorius Interbuana akan melakukan proses pembuatan SP2 atau TILA, yaitu pembayaran setorit pelabuhan gerakan dan lain-lain. Lalu SP2 akan diserahkan ke divisi tracking untuk penarikan kontainer. Lalu kontainer akan dikirim dari pelabuhan ke gudang atau pabrik importir. Saya akan melanjutkan mengenai prosedur impor itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pihak importir melakukan pengecekan pada kontainer. Apabila isi kontainer telah kosong, maka akan dikirimkan kepada depo yang telah ditunjuk. Selanjutnya, PPJK PT Glorius Interbuana meminta equipment interchange receipt untuk diserahkan ke pelayaran. Selanjutnya adalah PT Glorius Interbuana melakukan penarikan jaminan serta mengecek kondisi kontainer apabila ada biaya reparasi. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah PT Glorius Interbuana melakukan penagihan atas segala bentuk kegiatan terkait dengan impor kepada importir. Mengenai prosedur penerimaan barang impor, yang pertama adalah setelah importir membayar pajak dalam rangka impor, akan melewati sistem CISA atau Custom Excise System Information and Automation. Kemudian pihak bea cukai akan melakukan penjaluran melalui merah, kuning, dan hijau. Kemudian pihak importir akan melakukan pengurusan atas segala aspek penjaluran bea cukai hingga selesai. Kemudian bea cukai akan menerbitkan surat perintah pengeluaran barang atau SPPB. Kemudian PT Glorius melakukan proses pembuatan SP2 TILA. Kemudian SP2 diserahkan kepada divisi tracking untuk penarikan kontainer. Proses pengiriman kontainer dari pelabuhan ke gudang atau pabrik importir. Selanjutnya adalah pihak importir melakukan pengecekan pada kontainer. Apabila isi kontainer telah kosong, maka akan dikirimkan kepada depo yang telah ditunjuk. Selanjutnya, PPJK PT Glorius Interbuana meminta equipment interchange receipt untuk diserahkan ke pelayaran. Selanjutnya adalah PT Glorius Interbuana melakukan penarikan jaminan serta mengecek kondisi kontainer apabila ada biaya reparasi. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah PT Glorius Interbuana melakukan penagihan atas segala bentuk kegiatan terkait dengan impor kepada importir. Berdasarkan dari data PT Glorius Interbuana, para importir dalam melakukan perdagangan internasional lebih sering menggunakan kontainer dengan status peti kemas full container load dibandingkan dengan less than container load. Hal ini disebabkan karena para importir dalam memberi barang biasanya dalam jumlah yang cukup banyak. PT Glorius Interbuana dalam melakukan perdagangan internasional lebih sering melakukan ekspor dibandingkan impor, yang disebabkan oleh impor lebih mengeluarkan modal yang sangat besar dan banyak dibandingkan dengan kegiatan ekspor. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada PT Glorius Interbuana yaitu yang pertama, peraturan bea cukai yang berubah-ubah. Yang kedua, lemahnya hubungan antara instansi pemerintah dengan bea cukai. Yang ketiga, proses perizinan yang tidak satu pintu. Yang keempat, terlambatnya penerimaan dokumen original. Dan yang terakhir, importir yang tidak segera membayarkan pajak sehingga barang yang akan dikirimkan dicekal oleh pihak bea cukai.